Guys, kembali lagi di channel 4Pips. Kali ini gue sama Tobi pengen ngebahas salah satu topik sih di acara di Pep News. Pep News. Pip News. Bukan Pep News ya, Pip News. Oke. Apa nih slogannya nih? Hah? Slogannya apa nih? Gue ngikutin lo ya, gue ngikutin lo. Pip News. Oke, gitu aja. Oke. Terus Kalau itu kita mau Pip News Pepes gitu. Ya, nggak jelas. Siapa anjir? Yaudah itu aja slogannya, ulang. Apa? Pepes. Oh. Pip News. Pepes. Oke. Kali ini gue sama Tobi mau ngebahas berita tentang apa nih? Yang pertama nih berita yang lagi panas-panasnya lah ya. Iya. Nih ada kakek-kakek nih umur 100 tahun nikahin gadis umur 27 tahun. Bisa bayangin gitu gimana malam pertamanya? Oh iya sih, gue gak bisa ngebayangin ya. Ya dia kan mungkin udah berpengalaman juga kan. Iya sih, bisa jadi. Kemungkinan kan stamina udah mulai menurun tuh. Kayaknya sekali masuk langsung udahan. Kayaknya masuk door nggak bertahan lama gitu. Tapi kan itu dia menikah itu kan ada penyebabnya pastinya. Pasti. Kemungkinan kan si cewek ini mungkin dia punya utang dari si cowok yang kakek 103 tahun ini mungkin. dari ini apa namanya? Iya, maksud lu dia bayar utang kayak nggak sanggup bayar utang terus nyerahin diri buat dinikahin gitu? Ya mungkin gitu juga kan. Kan gue juga kita nggak pernah tahu ya, namanya orang kan, namanya jodoh kan. ya pasti benar, jodoh kan di tangan Tuhan. Kalau misalkan jodohnya nggak tahu ya udah lepas tangan Tuhan juga lepas tangan nih ya, lepas tangan udah amat mau ngapain. Kalau udah dilewat dari situ udah lepas tangan udah. Kayaknya dari segi ini menurut lu gimana nih dari kakek-kakek umur 103 tahun ini? Gimana maksudnya? Maksudnya gini loh, di kalangan namanya kan teknologi kan udah maju ya. Oke lah, dia mungkin punya finansial juga, punya keluarga juga yang mungkin dia kaya juga kan, nggak tahu juga kan, yang sanggup buat ini kan juga kemauan orang tuanya juga kan, namanya juga orang tua kan, pasti yang namanya orang tua ya bosen dong, maksudnya dia udah 103 tahun. Sebelumnya kan mungkin istrinya itu kemungkinan kan bisa juga ditinggalin, bisa juga meninggal ya, kan? Bisa jadi ya, kita nggak pernah tahu ya nasib orangnya gimana. Tapi gue dari topik ini sih gue ngambil kesimpulan yang dulu banget, kayak yang subur, tahu istrinya itu banyak banget, tahu nggak? Iya, gue pernah dengar, gue sempet ngikutin ceritanya sih. Iya, yang kayak Arya Wiguna kayak geplak meja gitu kan. Gimana? Subur demi dikubur. Demi Tuhan, demi Tuhan. Kan demi dikubur, gue kira demi dikubur kan. Udah mulai juga kayak pasangan-pasangan. Ini kan dia pasangannya kan umurnya kan 27 tahun nih. Pasti kan gadis muda ini kan bisa dapetin yang lebih dari, maksudnya sepantaran dia lah ya. Bisa aja. Kemungkinan dari cewek ini kan juga mungkin pasti ini juga apa namanya? Mikir juga sepantaran dia bisa ngebahagiain gitu. Pasti kan dia banyak perjalanan hidupnya kayak kisah percintaannya yang tak kunjung usai. lu tak kunjung usai kayaknya nih. Percintaan yang terhambat, mungkin dia sering dipatah hati sama sepantarannya, mungkin dia pengennya yang nyari yang berpengalaman. Jadi kiranya dia mau nyari yang beda gitu. Iya, nyari yang beda aja dari segitu kan, belum nggak. Gue juga ngeliat kakek-kakek ini kayak ngeliat karakter Upin Ipin tuh, Tok Dalang. Kok bisa nyampe ke situ pikirannya? Saya aja nggak nyampe ke situ, Pak, pikirannya. Ya, Tok Dalang yang selingkuh sama Kak Ros, bukan menikahi opa gitu. Imajinasi Anda tuh tinggi sekali. Iya kan, namanya sering nonton kartun kan, juga tahu juga gitu. Kayaknya dari berita ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kesimpulannya apa nih? Jodoh itu tidak memandang umur, yang penting memandang finansial oke, gas kan. Mau dia istrinya 5, umurnya lebih tua dari pasangannya, kemungkinan
Yang penting finansial. Iya, karena dia yang dicari di dunia itu kan kebahagiaan, bener gak? Yoi. Ya mungkin segitu aja dari berita kakek berusia 103 ini. Oke. Kita berita next lanjut ke berita selanjutnya nih. Yang lagi hangat nih, yang lagi hangat-hangatnya berita lagi hangat di seluruh dunia. Tentang apa? Tentang rasisme nih, George Floyd. Rasisme ya. Kalau kronologi rasisme ini gue nggak tahu nih. Lu menurut lu gimana nih kayak kematian George Floyd? Ya menurut gue sih kayak di zaman sekarang sih udah. Iya menurut gue, lu ngomong goblok. Iya menurut gue ya. Misalkan ini kan gara-gara George Floyd ya, yang ditindih Derek Chauvin ini seorang aparat polisi. Ya karena kebenciannya polisi ini sangat membenci orang yang berkulit putih gitu katanya. Berkulit hitam, Pak. Dia kulit hitam. Iya. Anda sepertinya kurang fokus ya. Masa benci sama kulit putih? Ya kan karena gue hitam, jadi ya gue ngerasa. Enggak, ini cuy, ngerasa. Ya udah, kita lanjut aja dari kematian George Floyd ini. Coba lu. Sih menurut gue kayak di zaman sekarang sih kayak udah kayak nggak zaman lah rasisme. Untuk apa sih kayak rasisme kayak gitu kayak udah lah men kayak kita tuh nggak usah beda-bedain manusia lah, hitam kulit hitam kulit putih juga sama lah di mata Tuhan juga. Ya, apa sih yang diributin maksudnya? Ya kan juga kita kan punya organisasi dunia tuh yang namanya ASCO ya. ASCO apa? Yang pokoknya yang safe gitu loh, peduli sama manusia kayak HAM gitu, tau nggak? Nggak tahu. Ya pokoknya ada dah organisasi UNESCO gitu deh, kayak UNESCO gitu. Iya lu bisa udah kayak UNESCO gitu. Iya lu jangan. Coba gua mau research dulu kayaknya UNESCO deh. UNESCO bukan weh. Apa sih namanya? Organisasi apa kok? Organisasi manusia. Kayak HAM gitu di organisasi manusia seluruh dunia. Organisasi seluruh dunia kali. Seluruh dunia. Cuma asal berita nggak info. Ya udah info UNESCO anjir. Itu mah anak-anak ya. Udah nyambung. Nggak ada. Coba organisasi kayak ini sebentar. Ada nih. Protection Internasional nomor satunya nih ya. Nomor satunya itu nih. Official the United Nations High Commissioner of Human anjir banyak banget pele. Ya UNESCO dibaca. Bukan. United National Human UNHR gitu aja bang. UNHR organisasi United National Human Rights Official of the High Commissioner. Itu tuh kayak organisasi emang pembela HAM seluruh dunia lah. Pembela HAM manusia seluruh dunia. Iya, jadi dia nih yang bela-bela. Iya, gue juga nggak tahu. Gue taunya UNESCO kan anak-anak. Beda lagi Pak, beda lagi. UNESCO itu anak-anak. Lagi. Soto ya. Iya beneran UNESCO anak-anak. Goblok emang gue bisa. Emang goblok emang. Anak-anak cuy. Udah lanjut aja. Langsung aja ke kayak berita selanjutnya nih. Ntar dulu kita belum bahas kayak kerusuhannya dari ya, maksudnya yang gue denger nih ya di sana nggak cuman kayak demo, kayak gue baca di sosial media tuh kayak ada kayak rusuh, kayak penjarahan segala macam. Nih gue nanya sama tanggapan lu tuh gimana tuh tentang kayak penjarahan, kerusuhan itu kayak gimana tuh pendapat lu? Kalau kerusuhan kayak gitu ya, kalau pendapat gue itu lebih baik buat apa gitu rusuh ya, misalkan ya sedangkan negara ini kan menganut kayak sistem parlementer, tahu nggak? Jadi cuman presiden tapi ya free gitu, bebas ya, nggak ada undang-undangnya istilahnya gitu. Demokrasi apa parlementer tuh menteri doang. Menteri. Kalau presiden. Ya udah. Iya nggak jelas. Ya udah presidensial gitu, kayak dia kan negara bebas juga kan. Berarti demokrasi liberal. Ya liberal. Amerika menurut apa lo kalau di searching kalau salah? Amerika menganut demokrasi liberal gitu kan. Jadi
dia tuh nggak ada undang-undangnya, jadi kayak nggak tertib sama sekali. Istilahnya kalau di Indonesia nih, gue ngomong Indonesia aja ya. Kalau di Indonesia kan ada undang-undangnya, ada pokoknya ada hak-haknya gitu. Kayak HAM ya, hak asasi manusia. Pokoknya ada hak-haknya kan. Ya kalau di luar negeri kan aksi-aksi gitu kan kayak lebih ke apa ya, euforia gitu loh, masa malah memanfaatkan keadaan kayak memanfaatkan keadaan yang memang lagi demo rusuh kita jarah semua dijarah kan, kasihan juga yang bangun usaha-usaha gitu. Jadi negaranya maju tapi ya rakyatnya nggak maju gitu. Gimana ya kalau misalkan Indonesia negaranya berkembang. Di Indonesia juga pernah sempat kejadian kan tahun semuanya berkembang juga. Tahun 98 ya, atau 98 itu juga pernah penjarahan Indonesia. Iya, penjara. Tapi ya itu sih udah masa lampau banget sih. Ya, udah zaman teknologi ini mah penjarahan itu kayak apa ya? Udah nggak laku lagi sih kalau kata gue. Serius tuh? Buat yang orang suka rasis nih. Yang saran aja sih dari yang suka rasis, lebih baik lu stop rasis, respect sama lingkungan, sama manusia lah ya, nggak usah beda-bedain antara kulit hitam, kulit putih, agama apa. Pokoknya, itu semua sama cuy, semua sama di mata Tuhan. Nggak usah bilang kayak nggak zaman cuy sekarang ras itu. Udah apa ya, udah kuno gitu. Udah kuno lah istilahnya. Ya mungkin kesimpulannya itu aja dari berita kedua. Next kita berita ketiga terakhir kayaknya ini lebih sensitif nih beritanya. Baca kok. Pelaku pelecehan seksual siswa SMK berjaket ojol ditangkap. Wah, ini Siskai. Ya. Siskai. Ojol dapat Siskai malah seneng. Bukan penjarain, malah seneng, malah dicari cuy. Ya kan ini awalnya kan emang bener katanya sih di sini ojolnya ini nganterin paket makanan gitu kan ke seorang siswa SMK ini. Nah di sisi lain mungkin gue nggak tahu kronologisnya ya, kemungkinan siswa SMK ini bisa jadi mengundang hasrat nafsu sang ojol. Gue juga nggak tahu juga kan beritanya ya. Gue riset aja gitu dari segini. Kenapa bisa adanya pemerkosaan gitu kan? Bener nggak? Bener banget. Tapi sangat disayangkan sih, kayak zaman sekarang tuh kayak ojol tuh, maksudnya orang mau berbuat jahat tuh berkedok sama ojol. Maksudnya kayak sekarang tuh banyak kayak ojol kayak nyuri kayak apa. Jadi dia berkedok sama ojek online gitu. Nama ojek online ya. Ya sebenarnya sih harusnya lebih diini lagi sih sama pihak ojolnya gitu, lebih ke jadi ngebuat safety-nya gitu ya, persyaratannya sebelum dia merekrut satu orang buat masukin perusahaan ojek online ini, harusnya lu lebih seleksi lagi lah ya, lebih prepare lagi, lebih aware lagi buat. Jadi masyarakat juga bikin harusnya masyarakat gitu. Aman jadi terancam, jadi was-was kan, jadi was-was, jadi mikir-mikir yang padahal kan sebelumnya kan ada juga tuh yang angkutan umum juga kan, ada juga pelecehan di angkutan umum. Masyarakat kan pasti berpindah ke ojek online. Nah di sisi lain ojek online juga kayak gini juga, jadi masyarakat bimbang gitu mau naik transportasi apa ya gitu. Ya itu aja sih kalau dari gua gitu. Oh iya, ada lagi cuy, bonus nih, info tambahan sih, ini baru viral bulan-bulan ini. Ada yang namanya begal payudara. Lu menurut lu gimana begal payudara? Ini sih bisa dibilang ngeri-ngeri sedap sih. Ngeri-ngeri sedap, tapi emang juga. Tapi janganlah bercanda, itu bercanda. Ini mungkin dari pemikiran dia ya, terlalu banyak having sex gitu, jadi kayak kebanyakan nonton jadi porno, jadi kebawa ya kan, jadi pengen cobain, nggak punya duit ada sabun ya kan, sabun juga bosen sama alatnya dia. Ya mungkin ya udahlah, daripada gue begal duit ditangkap polisi terus gue begal payudara aja lah. Begal payudara kan juga kalau dilaporin ditangkap, kalau dilaporin juga ditangkap. Kan ada yang namanya setting apa anjir? Setting payudara gitu. Ya mungkin dia pengen nyeting dulu kali. Iya, udah lama nggak disetting. Iya.
ya mungkin istrinya atau pacarnya nggak dikasih jatah, mungkin beralih ke orang lain. Bisa jadi. Tapi itu nggak boleh dilakuin buat orang. Itu ya, iya benar. Itu jangan dicontoh lah. Jangan dicontoh. Dicontoh. Itu tuh contoh nggak baik, cuy. Iya benar lu kalau lu ada masanya kok. Kalau udah nikah lu ada masanya. Mau ngapain juga udah bebas kalau udah nikah. Bener. Karena hidup itu panjang, nggak mungkin hidup bisa ini. Cuman nggak tahu juga takdir itu semua takdir kan. Itu nasib sih. Nasib. Kalau takdir nggak bisa diubah, kalau nasib bisa diubah, Pak. Bukannya takdir dari gua. Sen apa? Enggak. Udah sih mungkin berita kali ini kita tutup aja di Pep News hari ini. Tunggu di Pep News selanjutnya. Salam Pep News. Jangan lupa komen, subscribe lagi. Jangan lupa komen, subscribe, and like. Nih, subscribe di Waizu nih. Siap. Capek editnya. Ting.